Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Liridha'illahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusalli bihadzal kitab walladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Masih lanjut nih bab haji dan umrah. Wa man fatahul wuqufu bi Arafah tahallala bi amali umrati wa alaihi al-qada'u wal hadiyu. Wa man taraka ruknan lam yakhilla min ikhramihi hatta ya'tiya bihi. Wa man taraka wajiban lazimahu dam. Wa man taraka sunnatan lam yalzamhu bi tarkiha syai'un. Dan barang siapa yang terlepas dari wukuf di Arafah, maka tahallullah dengan amal umroh, dan wajib baginya qadha akan hajinya wal hadyu dan membayar dam. Iki ngoten nggih. Jadi wingi pun disampaikan kula ulangi. Nah, wong niku luput gak melok wukuf tenggene Arafah, maka disuruh meneruskan amalan, tapi amalannya bukan amalan haji tapi amalan umroh. Karena yang membedakan antara haji dan umroh hanyalah wukuf di Arafah. Ini penting. Lah mengke setelah tahallul ketika umroh, lah niku dia wajib membayar dam. Terus hajinya ya ora dadi mboten sah. Di tahun depan dia harus mengulangi hajinya. Niki dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka arafata lailatan faqad adrakal hajj. Nabi bersabda, barang siapa yang mendapati hari Arafah di malam hari, sungguh dia telah mendapati haji. Wa man fatawa arafatu lailat faqad fatahul hajj.
maka barang siapa malamnya dia tidak dapat wukuf di Arafat, di hari Arafat, maka dia terlepas dari haji. Falyuhilla, maka lanjutkanlah ya, talbiyahnya, artinya manasiknya, bi umrotin, dengan umroh, wa alaihil haju min qabilin, dan wajib bagi dia haji di tahun depan. Niki Pak, niki rawahu Daruqutni. Jelas iki. Dia yuqawiyuhu, dan dikuatkan marawahu Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala fil Muwatta, di dalam kitab Muwatta juz 1 halaman 383 bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Menurut Imam Malik, anna Habbar bin Al-Aswad jaa yauman nakhrin wa Umar bin Khattab yanharu hadiyahu faqala ya Amirul Mukminin aqna iddata kunna nura anna hadza yaumu Arafah. Diriwayatkan dari Imam Malik di dalam kitab Muwatta tadi, sesungguhnya Habbar bin Aswad telah datang pada hari nahar, yakni pada Idul Adha ya, pada hari nahar. Dan Umar bin Khattab sudah membawa hadyu, jadi sembelihannya pada hari nahar. Jadi niki berarti mun bar tahalul awal. Jadi nah niki sudah membawa sembelihannya. Kemudian Habbar bertanya, ya Amirul Mukminin, saya telah terlupa bilangan waktu bulan. Saya kira hari ini adalah masih hari Arafah. Biyen Pak nggih. Biyen ra ono tanggalan, mboten enten anu nggih. Telat info nih. Dikira masih hari Arafah. Pada waktu itu ternyata Umar bin Khattab sudah membawa sembelihannya, kurbannya di hari nahar atau hari Idul Adha. Maka Umar berkata, faqala Umar idhab ila Makkah, kalau begitu kamu pergi saja ke Mekah. Fatuf anta wa mamaka, dan tawaflah kamu dan orang-orang bersamamu, wanharu hadyan ingkana makum, dan sembelihlah sembelihan kamu yang bersama kamu jika ada bersama kamu. Summa ahliqu au qasiru, kemudian tahalullah kamu dengan cukur rambutmu atau memotong rambutmu. Warji'u, dan kembalilah. Fa idza kana amun qabilun fahajju wahdu, maka apabila tahun depan kamu jumpai bulan haji, maka berhajilah. Wahdu, dan bawalah sembelihan. Famalam yajid, apabila kamu tidak membawa sembelihan, fasyamu salasati ayyamin fil hajj, maka puasalah kamu, nak mboten gawa sembelihan, mboten kuat bayar dam dengan motong kambing, dikon poso 3 hari di hari haji. Wasab'atun idza roja'a, dan 7 hari apabila kamu pulang ke rumah. Ini Pak, bagi orang yang lepas gak ketemu wukuf, dikongkon ihram umroh ya, dirubah niatnya umroh, tetapi dia juga harus bayar dam, memotong seekor kambing. Atau kalau tidak,
boleh berpuasa 3 hari, 3 hari waktu haji, kemudian 7 harinya puasanya di rumah. Kalau sudah kembali ke rumah, nanti di belakang ada bab khusus terkait dengan macam-macamnya dam. Oke. Ini pilihan tadi, opsional. Oke. Boleh potong kambing selesai, atau ini tadi puasa 3 hari di saat waktunya haji, ya di hari nahar itu. Kalau tadi tersisa waktunya kan di hari nahar, maaf, di fi ayam fil hajj, ya artinya bukan kalau di waktu hari nahar kan nggak boleh puasa di ayam tasyrik. Nah ini puasanya ketika masih di Mekah, ya 3 hari itu ketika masih di Mekah. Nah nanti yang 7 hari ketika pulang. Waruya al-Baihaqi, diriwayatkan dengan Imam Baihaqi bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu mislu hadza. Ini di dalam dari Ibnu Umar pun juga meriwayatkan yang sama. Demikian juga di dalam kitab Syarhul Muhadzab oleh Imam Nawawi, maka cerita Habar bin Aswad ini pun dijadikan dalil apabila terlepas wukuf di Arafah supaya menyempurnakan ihram untuk umroh. Setelah tahallul maka harus motong dam, ya, motong kambing untuk dam, atau kalau tidak mampu puasa 3 hari ketika masih di tanah haram. Demikian juga nanti plus 7 hari kalau sudah pulang. Pun ngoten nggih. Jelas. Berikutnya, waman taroka ruknan, barang siapa meninggalkan rukun haji, lam yahilla min ihramihi. Gimana? Nak wong ninggalne rukun haji, lam yahilla min ihramihi hatta ya'ti bihi. Niki Pak, tidak boleh tahallul dari ihramnya sehingga menyempurnakan apa yang dirukunkan tadi. Ini tadi khusus tadi Pak, kalau ketinggalan wukuf. Tetapi kalau rukun yang lain, meninggalkan rukun yang lain, contohnya nomor tawaf ifadah, kan itu pak ihram, ya, 5 gina haji ini ihram, wukuf, terus tawaf, sa'i, tahallul, 5. Niki rukune haji. Lah naik niki wau sing ditinggalne pertama wukuf, ditinggalne wukuf. Maka tadi disuruh menyempurnakan ihram umroh. Tetapi kalau misalkan ini tadi Pak, tawafe niku Pak, tawafe ifadah niku gak dilakoni, maka dia tidak boleh tahallul sampai dia melaksanakan tawaf itu. Dan ini Pak wingi pun kula sampai ini kejadian wong umroh, ini baik haji mau umroh ya. Umroh nggih ngoten. Umroh kan nggak mboten kewajiban wukuf. Tawaf lagi oleh separuh gak kuat. Nah ngeten iki Pak, ini tidak boleh tahallul sampai tadi Pak tawafnya disempurnakan. Maka di tawaf ini oleh jeda. Misalkan mboten kuat pun mandek mawon leren. Gak kuat, nak perlu digorong kursi roda misalnya begitu. Memang gitu terus no. Nak wis rada penak terus no meneh. Mboten. Tinggal teruskan. Nggih. Kalau tadi 7 baru dapat 3, lah niku teruskan. Nggih, kurangane papat. Ingat nanti apa namanya? Misalkan tadi oleh telu setengah, Pak. Yo balenono kok 0 meneh. Karena memulai tawaf itu dari Hajar Aswad. Nanti dibaleni dari
keempat lagi dari Hajar Aswad muter lagi. Ya, yang setengahnya gak dihitung. Pak, nak langsung setengah piye, Pak? Mboten napa-napa jane. Mboten napa-napa. Cuma kalau kita masuk ya, kalau tadi oleh setengah metu, Pak. Kalau masuk Masjidil Haram memulai dari tengah itu angel. Karena rutenya mesti kalau orang mau tawaf itu dimasukkan melalui Hajar Aswad. Niku. Ora burung ya muter neh balik nol meneh. Kecuali misalkan ngentut batal. Lah niku nak ngentut batal niku mungkin nerusne mawon. Tapi hati-hati Pak nggih ketika nerusno. Hati-hati ketika nerusno. Nak nerusne tawaf jangan sampai ada lingkaran Ka'bah ini jangan sampai ada yang terlewat. Dieling-eling nak jenengan arep nerusne. Makanya sing paling penak balik meneh mawon tengahane mboten usah dihitung. Niku sing paling penak. Pasti nanti akan kena. Misalkan mriki muter tekan mriki jenengan mencetat wis batal wudu ngentut batal. Akhirnya wudu teng mriko. Begitu wudu teng mriko jenengan balik. Balike niku misalkan kacek sak langkah mawon. Berarti tawaf jenengan kurang satu langkah. Makanya hati-hati nih. Termasuk niku Pak. Niki nak sing ulama sing rodok rigi nggih. Rodok rigi. Rodok ngati-ngati. Ketika kita melakukan istilam, ketika sampai di napa niku namine Hajar Aswad, itu kan sunnah. Nyucup Hajar Aswad. Ini seringkali Pak, begitu kita jalan niki madhep ke Hajar Aswad. Begitu madhep ke Hajar Aswad, maka ini langkah kita ini tidak melangkah Pak. Nah, ini tidak melangkah. Padahal ketika tawaf itu posisi harus di sebelah kiri kan. Posisi Ka'bah harus di sebelah kiri. Dan pada saat seperti itu Pak, ini kadang-kadang seperti ini langsung maju begini. Maka ini berarti juga kehilangan satu langkah. Makanya niki naik sikilin jenengan nggih, nak pas niki madhep nang ngene Hajar Aswad, mau meneruskan lagi, ini kaki depan ini sampai mundurno ke belakang. Bukan kaki di depan ini langsung balik badan langsung sambil jalan, tidak. Tapi niki mundur. Paham? Ketok nggih. Niku. Nggih nek dipratekke kan ngadeg ngoten, Pak. Jadi ngadep nang ngene Ka'bah kan iki jane maju ngeten. Lah maturnya ajeng istilah kan ngeten. Dan nanti jenengan langsung ngeten. Berarti ini kehilangan satu langkah. Kenapa? Karena ini tadi dia bukan melangkah, posisi Ka'bahnya bukan di sebelah sini, tapi posisi Ka'bah di dada kita. Makanya posisi istilahnya itu Bismillahirrahmanirrahim dan ini kakinya mundur, baru maju. Kaki kanannya mundur. Hati-hati. Lah wingi ya apa? Mbuh karo aku. Lah kadung liwat ya napa istighfar mawon, Pun. Niki lebih detail, Pak, di kitab Manasikil Hajj oleh Imam Nawawi, Pak. Kitabnya tebel sak menten iki kitabnya khusus ngrembug tentang haji dan umroh. Niku dijelaskan detail seperti itu. Apa perlu ngaji ku? Gue enak iki wis buyar ke kitab niki. Coba mungkin ngaji lebih detail lagi. Makanya ngoten nak jadine napa nak di zoom in ini malah ketok meneh sing kurang iki di zoom in. Masyaallah. Dan ini mau jadi kalau kita meninggalkan rukun tadi seperti itu,
Jangan berhenti tahalul, tetapi jeda tidak apa-apa, teruskan lagi. Setelah sempurna ikhramnya baru jenengan tahalul. Gak kuat leren, ya wis gak apa-apa, gotong mulih. Engko sesuk, tapi aja tahalul dhisik. Engko sesuk tonggo bengi rada enak dilanjutne meneh. Utawa nak sakniki pun enak kok Pak, wingi pun kula sampene. Nak gak kuat langsung munggah mawon teng lantai 3 wis numpak skuter. Niku sing paling penak ngoten. Sakniki wis sak enak penake dicepahe. Nah, gak kuat ning kono tukang gledek kursi gledek nggih mun enten. Cuma nggih rada titik bayar. Ngoten mawon. Makanya nak umroh niku cepak duit, khususnya sing awake sing pun jenggrik niku Pak. Nak gak kuat, jagane gak kuat ya wis jenengan munggah ke lantai 3 sudah naik mawon skuter muter wis penak aman. Kula mboten bayang nih Pak zaman biyen. Nah haji ora enek sarana seperti ini. Waduh pun mboten ngerti kula masyaallah. Sekarang yang sudah disarani yang gitu aja. Ai ghairil wuqufi bi Arafah wa ma huwa faqada sabaqa hikmah. Niki. Kalau sudah disempurnakan baru setelah itu tahallul hatta ya'tiya bihi. Yani annahu la yujbaru bidamin. Kenapa? Karena kalau meninggalkan rukun haji tidak bisa digantikan dengan membayar dam. Okay. Kalau tidak melaksanakan rukun itu tidak sah. Makanya harus dijalankan. Bal yatawaqqaful hajj alaihi li'anna ma hiyal hajj la tahsilu illa bi jami' arkanihi. Karena sesungguhnya haji itu tidak akan terpenuhi kecuali seluruh rukun haji harus dilaksanakan. Wa qad lazimahul hajj bi syuru'i fala yatahallalu minhu hatta ya'ti bil arkan. Maka dari itu haji itu sudah ketentuan syariat, maka janganlah sekali-kali kamu tahallul sehingga menyempurnakan seluruh rukunnya haji. Wa ghairu wuqufin laisa lahu waqtun muhaddadun. Dan ini Pak diperhatikan, selain daripada wukuf di Arafah, maka itu tidak ada waktu yang ditentukan. Fayumkinu al-ityanu bihi, maka memungkinkan untuk dilaksanakan kapan saja. Selain wukuf, kalau wukuf itu harinya sudah tertentu. Wukuf itu tanggal 9 Zulhijjah, bahkan 9 malam 10 pun itu kalau di Arafah habis maghrib pun masih boleh. Masih boleh. Ya, tadi sudah disebutkan. Maka dari itu kalau itu harinya tertentu. Nah, setelah itu sudah kapan saja tidak ada masalah. Makanya gini wow, nak pedot tawafi pedot saat ini masih memungkinkan untuk disempurnakan di waktu yang lain. Ini termasuk jenengan nak nggawa wong pas tawaf kok pingsan. Dan niku Pak, langsung gawa ning rumah sakit. Dikon ngeling-eling iki mang oleh piro, makane perlu enek wong ngancani. Oleh pirang puteran iki? Oh, 9. 9. Ya itu tok. Puterane 5 misalkan. Lah oleh 5 niki wae, tekan kene 5. Ya wis. Niku dieling-eling, mengke nak wis digone rumah sakit sadar karek nerusno meneh. Padahal penting niki Pak, ngitungi ubengan niku sing ngancani yo ngitung. Insyaallah. Mulane bana haji umroh nggih. Niku penting nggih. Ada yang mendampingi, khususnya yang
badannya kurang sehat, itu seyogianya ada yang mendampingi. Pun berikutnya, waman taroka wajiban lazimahud dam. Nah, barang siapa yang meninggalkan wajibnya haji, maka dia harus membayar dam. Wajib haji wingi termasuk diantaranya nopo niku balang jumroh, niku wajib haji. Terus ikram dari mikot itu masuk wajib haji. Niku ngoten, ikram dari mikot, kemudian jumroh, kemudian niku mabit di Mina. Mabit di Mina ada dua qaul, ada yang mengatakan masuk wajib haji, ada yang masuk mengatakan sunnah. Itu kemarin sudah dibahas wajib haji gitu. Niki nak tenggene niki 3 ikhram dari mikot, membalang jumroh niki nak tenggene kitab niki, kemudian cukur tahallul itu adalah masuk wajib haji. Pun nah wajib haji niki harus bayar dam. Ruya Baihaqi isnadin sahihin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala man taraka nusukan fa alaihi damun. Niki Pak, dari Ibnu Abbas radhiyallahu sesungguhnya beliau berkata, barang siapa meninggalkan nusuk atau wajib haji, fa alaihi maka wajib bagi dia damun, dam, membayar dam. Dan niki Pak, nak meninggalkan wajib haji maka dia wajib membayar dam, hajinya sah. Mboten napa-napa. Wa man taraka sunnatan, barang siapa meninggalkan sunnahnya haji, sunnahnya umroh, lam yalzamhu bitarkiha syai'un, tidak perlu mengganti. Contohnya napa Pak? Sunnahnya haji, sunnahnya umroh, niku bar tawaf, niku sholat di belakang makom Ibrahim, niku hukume sunnah. Bar tawaf jenengan langsung nyeruntul sa'i oleh, mboten napa-napa, sah dan tidak perlu bayar dam. Termasuk napa? Ngombe zam. Nah niku contohnya sunnah haji, sunnah umroh niku. Ini mau diterangni sunai napa haji dan pitu siji ifrad tapi wingi nak niku termasuk anu nggih napa nak mboten ifrad niku kudu bayar dam. Terus niku napa membaca talbiyah niku sunnah. Jenengan mboten maca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, jenengan ora muni niku blas niku hajine sah. Ngono lho po enak mawon. Terus meneh tawaf kudum, wingi kula sampaikan tawaf kudum niku sunnah. Nak mboten tawaf kudum nggih mboten napa-napa. Berikutnya wal mabitu bi Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah niku sunnah. Upama jenengan tekan Muzdalifah jika watu tok mari ngono langsung diwara ndang budal ning gone Mina, oleh mboten napa-napa. Niku sunnah dan tidak perlu bayar dam. Ya niku. Kemudian di 2 rakaat sholat tawaf niku adalah sunnah, termasuk mabit di Mina. Walaupun sebagian ulama mabit di Mina mengatakan masuk dalam kategori wajib haji. Yang terakhir adalah tawaf wada. Tawaf wada itu termasuk sunnah. Jenengan nak mboten tawaf wada itu hajinya sah, umrohnya sah dan tidak perlu bayar dam. Niku nggih, niku wajib haji.
Pun niki bab terakhir dari babakan haji. Nggih niku dam. Macem-macem dam. Wa damul wajibatu fil ikhrami khamsatu asya. Dam yang wajib dibayar ketika ikhram, baik ikhram untuk haji maupun umroh niku enten 5 macam. Ahaduha yang pertama, ad-damul wajibu bitarkin lusuki, dam wajib yang dibayar karena meninggalkan nusuk. Wa huwa ala tartib, dan ini menurut tartib. Artinya opsional, opsi 1 enggak ada, silahkan pakai opsi 2. Nopo? Syatun, yakni hembeleh wedhus siji. Fa in lam yajid fasyamu asyara ayyam. Nah orang beleh wedhus siji, maka silahkan puasa 10 hari. Niki beleh wedhus apa-apa poso. Salah satu fil hajj, 3 hari puasanya di Mekah, ketika Mekah di Mekah. Wasab'atun idza raja ila ahlihi, dan yang 7 hari nanti puasanya ketika sudah pulang di rumahnya. Niki dalile napa? Qala ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 196, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadyi. Maka barang siapa yang dia bersenang-senang untuk atau melakukan tamattu, bersenang-senang. Tamattu itu senang-senang. Ya nggih seneng, soalnya napa umroh sik mari ngono tahalul, mboten perlu nunggu musim haji, mboten ribet, simple, sederhana, menak. Sapa wonge sing menakne awake bil umrati kelawan umroh dhisik ila haji ngerekne hajine, famastaisara minal hadyi, maka bagi dia silahkan untuk membayar dam dengan memotong seekor kambing. Lalu jenengan haji ini tamattu, maka dia harus motong kambing, dan itu adalah sah, hajinya sah. Bahkan ini di dalam Quran disilahkan memilih, kamu boleh ifrad, kamu boleh melakukan haji tamattu. Dan ini tidak menunjukkan ifrad seluwih sempurna, tamattu mboten sempurna, mboten. Sekali lagi mboten. Seringkali ada pertanyaan, berarti kalau melakukan haji tamattu itu saya melakukan kesalahan kok harus dihukum? Seringkali begitu. Tidak. Sama-sama sempurna, dan itu tidak merupakan kesalahan. Bukan kesalahan. Makanya ini istilahnya dam nusuk, istilahnya begitu, bagian dari ritual ibadahnya. Kalau kita ambil opsi haji tamattu, maka kita harus motong seekor kambing. Famalam yajid, makanya di dalam Quran kalau tidak bisa atau tidak mampu, gak duwe duit, dan ini fasyamu salah sati ayamin fil hajj, maka puasalah kamu 3 hari ketika haji, yakni ketika kita masih di Mekah. Kapan saja jenengan pokoknya isih ning Mekah, jenengan napa niku lakukan puasa 3 hari fil hajj wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari puasanya apabila pulang. Niki nak jenengan haji tamattu niku jane ora nak jenengan gak duwe duit, ya jenengan poso mawon. Tapi poso ning kono panas ya mending napa Nabi ini beli wedhus mawon 1000 real pun. 1000 real enggak sampai nggih, 1000 real betul sampai. Itu sih 800 nggih. 1000 real. Nggih 4 juta nak 800 real nggih. Pinten niku? 3.200.000-an.
3.200.000 meh padha karo wedhus mriki. Nggih. Jelas nggih niki dam nomor 1 gara-gara melakukan haji tamattu. Wasani dam nomor 2 Pak. Ad-damul wajibu bil haqi wa taraffuhi. Dam yang kedua adalah dam karena meninggalkan niki Pak. Karena pelanggaran nyukur rambut, ngetok rambut ketika wingi kula sampeyan nih. Gara-gara nyun sewu Pak. Urung tahalul niki pas ketas tahalul diketok dhewe. Pas tahalul diketok dhewe niku dia harus bayar dam. Hati-hati. Utawa ngetokne wong dia belum tahalul padha dia juga harus bayar dam. Sing diketokne padha ya kudu bayar dam. Lane hati-hati niki. Nak ngetokne wong pastikan jenengan sudah tahalul. Nak njaluk diketokne wong ya pastikan sing ngetok niku sudah tahalul. Niki bolak-balik dielekno niku lho bleset. Nah mboten niki mengke kudu bayar dam. Wa tarafuhi itu dan larangan-larangan yang lain selain daripada haji, selain dari tamattu tadi, dari larangan-larangan lain termasuk nutup kepala, termasuk memotong kuku, termasuk niki Pak napa malih griming karo bojone. Griming karo bojone. Nah karo wong liya Pak luwih gendeng meneh kuwi ngawur. Niku Pak. Nah niku termasuk niku nak keadaan niku niki napa? Dame napa? Wahwa ala takhyir. Damnya niku ada pilihan. Sifatnya pilihan. Kalau tadi Pak tamattu tadi itu adalah tertib. Artinya nak memang gak duwe niku lagi poso. Nak duwe dikon beleh. Niku tertib. Tetapi nak niki Pak, sing urusan dam niki wau takhir, sifatnya opsional, pilihan. Napa? Syatun, ya sama nyembelih 1 ekor kambing. Au saumun salasati ayyam atau puasa 3 hari. Nggih, puasa 3 hari. Boten 10 hari, 3 hari puasa di sana. Boleh milih. Jenengan naik kepeksa ngetok rambut. Temriko keliru niku wau. Nak gak di duit ya wis. Niki pilihan. Duwe duit pun boleh. Boleh memilih untuk apa namanya poso, dan posonya hanya 3 hari. Mboten nate 7 hari plus di rumah, tidak, hanya 3 hari puasa di sana. Au tasaddaqu bi sarasati asoin ala sitati masakinah niki, atau sedekah 1 sok seperti zakat fitrah. Nggih, 3 sok, sorry. Puasa 3 hari, nak jenengan ngetok rambut mboten sengaja niku oleh mbeleh wedhus 1 utawa poso 3 dina utawa sedekah 3 sok. Nak sak sok niku minimum wingi pira nak zakat fitrah 2,5 kilo minimum. Nak iso ya 3 kilo. Nak 3 kilo, 1 sok niku 3 kilo, niki 3 sok berarti 3 ping 3 9 kilo. Ala sitati masakin 9 kilo dibagi kepada 6 orang fakir miskin. Dibagi ke 6 orang fakir miskin. Ingat, baginya 6 orang fakir miskin itu
fakir miskin yang ada di tanah haram. Memberi makan fakir miskin, beras 6 orang fakir miskin di tanah haram. Dan niku temriko sebanyak 9 kilo. Songo dibagi 6, 1,5 kilo per orang, 1,5 kilo. Temriko kata wong sing njaluk-njaluk niku. Tapi nyun sewu sebagian ulama nggih mboten angsal diweheni sing njaluk-njaluk sebagian lho nggih. Sebagian. Soalnya napa wong niku mboten mukim di situ. Ya kok ngendi ngoten kok Yaman, kok Syria, kok niku mboten. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Kalau lebih dari 3 hari sudah mukim, diambat sudah mukim. Wallahu a'lam. Sing penting mboten apa dibagi aja kepada fakir miskin masing-masing orang 1,5 kilo. Nak kita melakukan pelanggaran pakai wangi-wangian, ngetok kuku, rambutnya dikukuri tenanan, akhirnya rontok kabeh dengan sengaja. Orang kok nak gak sengaja ya gak apa-apa, turu cucu gatel dikukur mboten sengaja, gak aru mboten apa-apa. Niku mboten. Dan nek ngoten niku, nek dengan sengaja seperti itu ya jenengan beleh wedhus siji utawa poso 3 dina utawa nggih niki wau memberi makan kepada 6 orang fakir miskin 1,5 kilo. Pun itu nggih jelas. Wasalisu niki dam sing nomor 3 niki penting. Adamul wajibu bi ihsarin fa yatahallalu wa yuhdi syatun. Niki Pak, dam yang wajib dibayar yang ketiga adalah ihsar. Ihsar niku napa? Ini kalau jenengan tiba-tiba niat haji budal. Haji ini kaya haji setengah ngawur. Haji setengah ngawur. Budal furoda, furoda. Gaji ijen, gak atik bisa nopo-nopo. Ternyata begitu sampai di Jeddah Airport jenengan dideportasi, disuruh pulang. Padahal koma wis niat haji. Bahkan di situ sudah pakai pakaian ihram. Iku ngoten. Lah nek posisi ngoten niku Pak, niku fayatahallalu maka tahallullah di situ wayah disyad dan kamu juga harus memotong kambing. Harus bayar dam. Hati-hati nggih. Sing haji sing kemungkinan nggak dapat visa siap-siap beleh wedhus. Iku ngoten. Kenapa? Karena ini Nabi dulu begitu. Ya, Nabi dulu begitu. Niki riwayatnya. Nabi ora kok gak oleh visa. Ya memang gak oleh visa, biar Nabi mboten oleh visa. Soalnya sing nguasani Masjidil Haram niku Abu Jahal, Abu Lahab niku, Abu-abuan niku. Sing nguasani. Makanya enggak Nabi dugi tenggene Hudaybiyah. Nah, niki bapak-bapak naik umroh biasanya dijak teng Hudaybiyah. Temriko nanti dijadikan sebagai mikot ketika umroh di Hudaybiyah. Niki dalile niki wa atimul hajja wal umrata lillah fa in ukhsirtum famastaysara minal hadyi. Dan niki Pak, sempurnakanlah haji dan umroh. Fa'in ukhsirtum, jika kamu diintimidasi, dilarang oleh orang-orang, dimusuhi sehingga kamu tidak
bisa melakukan ibadah haji atau umroh, famastaisaro minal hadyi, maka kamu harus memotong, harus memotong apa niku hadyu, sembelihan niku. Kapan niku Pak? Lah niki, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Maka di dalam ayat yang lain niki Pak, itu tadi motong dulu apa nyembelih dulu? Ternyata tenggene ayat sing itu wala tahliqu ru'usakum, janganlah kamu tahalul memotong rambut kamu sehingga kamu menyembelih hewan sembelihan. Potong ke hewan dulu, baru kamu melakukan tahalul. Niku. Wah, ini kita poro rampung bab haji sekarang baik gak rampung. Nggih pun terpaksa minggu ngarep wis adan soalé. Nggih niku, Pak. Lah niki, Pak, niki kula tambahi sithik. Kula tambahi sithik. Wala tahluku rusakum hatta yablugha jumakhila faman kana minkum maridun niki au bihi adzan mirasi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Nggih minggu ngarep mawon. Dan niki di dalam keterangan hadis diterangkan Pak bahwa Nabi ketika di Hudaybiyah mau ikhram untuk umroh dihalang-halangi oleh orang kafir, akhirnya Nabi disitulah terjadilah perjanjian damai dengan orang-orang kafir, terkenal dengan namanya perjanjian Hudaybiyah, perjanjian berat sebelah. Mungkin kalau minggu ngarep mawon terkait dengan ini. Nah di situ Nabi akhirnya tahalul setelah memotong sembelihan. Di situ Pak, Nabi pada waktu itu memotong kurang lebih 70 ekor unta. Kenapa Pak? Karena yang bersama Nabi ini nggih pitu ping pitu Pak. Pitu itu 490 orang, hampir 500 orang. Konon di dalam riwayat pada waktu itu 1000 orang. Nah 1000 orang niku dibagi 7 Pak. Unta itu dibagi 7. Makanya satu unta itu ekuivalen dengan 7 ekor kambing. Makanya ulama fikih menyebutkan bahwa damnya orang yang terhalang untuk haji atau umroh karena dihalang-halangi oleh musuh itu adalah setara dengan seekor kambing. Walaupun hadisnya itu Nabi menyembelih unta, tetapi ketika dihitung jumlahnya unta dengan jumlahnya pasukan, maka disitulah baru ketemu satu ekor unta itu ekuivalen dengan 7 ekor kambing. Ngoten nggih. Pripun? Nggih. 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 Makanya ini sing saya ini kok di ujung itu sudah banyak Pak, arek-arek cilik-cilik niku lho, kan orang umroh ora kaji to niku. Niku sing motong. Nggih, niku sing motong, iki potongno ngoten. Lah niku kale wong sing wis tahalul lho pirang-pirang Pak, wong Arab, wong Londo, wong Inggris, wong ngono, jak ngomong men ngene-ngene ora usah nggih basa ngene. Wis ngene. Oh wis. Oh ya wis. Ngene iki genten aku. Yo. Ngoten. Gawe basa Tarsan niku lho, keneng to mriko niku. Mas jenengan ra mudeng karo basa niku ngono. Niku wis padha mudeng iki. Ngoten nggih. Nggih. Nek mboten enten lari-lari alit niku sing menawarkan jasa. Tahalul niku. Niku kan dheke areke mboten haji, mboten umroh, maka itu boleh. Maka setelah dipotong jenengan nanti motong temannya, dan temannya yang sudah motong, dan nanti ganti Pak, gantian nanti dibagi gitu, sehingga bisa satu motong 5, nanti 5 sudah begitu seterusnya, akan mudah. Nggih, ngoten nggih.
Kita tutup, insya Allah kita lanjut minggu depan. Kalau pinter niki mau haji umroh rampung, ya minggu ngarep mawon. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.